Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Berikut masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, erosi. Erosi merupakan gejala alamiah dan seringkali disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Peristiwa erosi juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia, sehingga merugikan lingkungan. 2. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat sebagai akibat jumlah pemukiman terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-teknis. Adanya permukiman kumuh mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan makin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Perburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar melakukan perburuan liar. Mereka memburu hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Badak diambil culanya untuk bahan obat dan hiasan. Gajah diambil gadingnya untuk bahan pembuatan hiasan dan untuk pegangan pisau belati. Ular diambil kulitnya untuk bahan pembuatan jaket dan tas. Penyu diambil tempurungnya untuk hiasan. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 4. Pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran tanah. Industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan dan pestisida telah menyebabkan pencemaran tanah. Sisa-sisa pupuk dan pestisida tersebut mengandung bahan kimia yang jika terkumpul dalam jumlah tertentu melalui tanah, di mana pepohonan tumbuh dan berkembang dapat membahayakan kehidupan. Bagi hewan dan manusia, jumlah bahan kimia yang ada pada pupuk dan pestisida yang berlebihan merupakan racun. Hal tersebut bisa menimbulkan gangguan pernapasan pada anak-anak. Penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan, misalnya membunuh cacing tanah yang berguna untuk menyuburkan tanah. Dengan terbunuhnya cacing, kegemburan tanah menurun. Selain itu, hewan pemakan cacing akan kehilangan sumber makanannya. Akhirnya, hal ini dapat memutuskan rantai makanan yang ada pada lingkungan tanah. Yang kedua, pencemaran air. Bahan-bahan pencemaran dapat tercampur dengan air dalam banyak cara, secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran air dapat terjadi melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan insektisida yang dipergunakan manusia dalam pertanian. Contoh bahan lain yang sering mencemari air adalah deterjen. Deterjen adalah bahan kimia yang berfungsi sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu tentu saja mempengaruhi daur hidup hewan dan tumbuhan. Akhirnya, tumbuhan akan mati karena kekurangan makanan. Kematian tumbuhan akan diikuti dengan kematian hewan-hewan air. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal dan membahayakan lingkungan. Hal tersebut bisa diperoleh dari beragam aktivitas manusia, baik sehari-hari ataupun dalam produksi dan penggunaan kendaraan bermotor. Manusia banyak menggunakan kendaraan bermotor sebagai kendaraannya
untuk melakukan perjalanan. Agar dapat berjalan, kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar, misalnya bensin dan solar. Namun, pembakaran bahan bakar menghasilkan asap yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Contoh zat pencemaran udara adalah gas karbon dioksida. Adanya gas karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan bumi menjadi makin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit menyesuaikan diri. Beberapa di antaranya akan mati, sehingga keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Yang keempat, pencemaran suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat. Kebisingan dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian dan depresi. 5. Kerusakan hutan. Sepanjang daerah Katulistiwa, hutan di Indonesia membentang antara satu pulau ke pulau lainnya. Itulah sebabnya Indonesia sering disebut Zamrud Katulistiwa. Hutan di Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Fungsi hutan yang lainnya adalah sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, penyubur tanah, tempat hidup berbagai jenis hewan, serta tempat menyimpan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan. Namun, hutan dapat mengalami kerusakan. Apakah yang akan terjadi jika hutan mengalami kerusakan? Beberapa akibat dan dampak dari kerusakan hutan antara lain. Yang pertama, terganggunya tata air. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Air hujan yang jatuh tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah sehingga laju aliran permukaan sangat besar. Air hujan yang jatuh langsung mengalir ke laut, membawa berbagai sedimen dan partikel hasil erosi permukaan. Terjadinya banjir bandang di mana-mana menimbulkan kerugian harta maupun nyawa. Masyarakat yang terkena dampaknya kehilangan harta benda dan rumah tempat mereka berteduh akibat terbawa banjir bandang. Bahkan, ditambah kerugian jiwa yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika tidak mempunyai hutan. Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa kerugian negara sangat besar akibat penebangan liar. Yang ketiga, perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Disebut demikian karena hutan merupakan hasil oksigen dan mendaur ulang karbon dioksida. Jika telah rusak, hutan tidak dapat menjalankan fungsinya mendaur ulang karbon dioksida. Jika karbon dioksida di udara semakin tinggi, terjadilah efek gas rumah kaca. Yang keempat, kerusakan ekosistem darat dan laut. Pengertian hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh jenis pepohonan. Jika salah satu komponen hutan dirusak, akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem yang lain. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ekosistem hutan di darat, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem di laut. Akibat kerusakan hutan, terjadilah erosi dan banjir yang membawa sedimen ke laut, sehingga merusak ekosistem laut. Yang kelima, abrasi pantai. Jika pohon-pohon di pesisir pantai ditebang, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan pantai. Salah satu fungsi hutan bakau atau hutan mangrove maupun hutan pantai lainnya adalah menjaga daerah pantai dari hempasan ombak laut. Ombak laut yang menerjang pesisir pantai dapat menyebabkan abrasi pantai. Dan yang terakhir, intrusi air laut. Air laut dapat meresap sampai ke darat jika hutan-hutan di pesisir pantai rusak. Hal itu diperparah dengan adanya aktivitas manusia, mencari air sebagai kebutuhan hidup rumah tangga yang menyedot terus persediaan air tanah tanpa adanya keseimbangan infiltrasi. Infiltrasi artinya masuknya air ke dalam tanah dari air hujan. Cara aman berkendara sepeda motor di dalam kota. Mengendarai sepeda motor di dalam kota jangan dianggap mudah. Kalian harus lebih berhati-hati
karena kepadatan lalu lintas dan banyaknya pejalan kaki. Berikut beberapa kiat untuk berkendara menggunakan sepeda motor di dalam kota yang aman. Yang pertama, buat kalian terlihat oleh mereka. Kenakan warna-warna cerah, terutama helm dan jaket. Hal itu bertujuan agar pengemudi atau orang lain di jalan dapat melihat dan mengetahui keberadaan kalian. Yang kedua, tetap berada di zona terbuka. Kendarai sepeda motor tetap berada di jalur aman. Jangan melewati celah-celah mobil yang menyebabkan kalian tidak terlihat. Yang ketiga, perhatikan sekeliling. Jangan hanya fokus menatap lurus ke depan, pastikan kalian melihat ke kanan, ke kiri, dan sekeliling untuk mengetahui lingkungan dan kondisi jalan. Yang keempat, mencari celah dan solusi di jalan. Perhatikan kondisi jalan dengan mencari cara untuk bisa menghindari dan melewati mobil-mobil berukuran besar. Yang kelima, jangan menyalip dari jalur kiri. Jangan beranggapan bahwa dengan mengedipkan lampu sen dari sebelah kiri, pengemudi atau orang lain akan melihat kalian. Perhatikan pengemudi lain dengan melihat sekeliling untuk menambah kecepatan, melakukan pengereman pada saat yang tepat, dan tetap mendahului kendaraan lain dari jalur kanan. Yang keenam, menjaga sinyal disiplin. Perhatikan lampu sinyal pada kendaraan kalian jika tidak memiliki sistem otomatis. Selalu pastikan di posisi yang benar. Dan yang terakhir, kendalikan emosi. Jangan terlalu agresif dan terburu-buru saat berkendara. Gunakan sinyal di kendaraan, bahkan jika perlu gunakan tangan untuk memberi tanda, terutama saat memotong jalur atau berbelok. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian masyarakat akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Dengan adanya Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih makin berkurang, padahal jumlah penduduk makin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida kebutuhan air berikut ini. Kalian dapat lihat ya, piramida kebutuhan air yang pertama, yaitu yang paling atas, dipergunakan untuk minum sebanyak 10 liter, untuk memasak 20 liter, kebersihan diri 30 liter, mencuci pakaian 40 liter, membersihkan rumah 50 liter, menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga 60 liter, dan sanitasi sebanyak 70 liter. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Pencemaran air lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air menjadi penyebab masalah krisis air bersih. Tidak hanya di musim kemarau, pada musim hujan, krisis air bersih tetap menjadi masalah. Pada musim hujan, genangan air yang melimpah menyebabkan sumber air menjadi terkontaminasi dan tidak dapat dikonsumsi. Contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang keempat, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Yang kelima, membangun tempat penampungan air. Dan yang terakhir,
membangun sumur resapan atau biopori. Air sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan, kekurangan zat air di badannya, hingga mengakibatkan kematian. Tanpa air, tanah akan menjadi tandus dan gersang. Tumbuhan akan layu dan kering, hingga akhirnya mati. Dapat dikatakan bahwa masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan. Air yang kita perlukan adalah air bersih. Pencemaran air mengakibatkan rusaknya ekosistem dan kelestarian alam. Bahkan, kehidupan manusia terancam dengan berbagai penyakit akibat mengonsumsi air yang tidak bersih. Berikut ini akibat pencemaran air bagi kehidupan sehari-hari yang seluruhnya bermuara pada satu hal, yaitu mengakibatkan terganggunya kesehatan. Yang pertama, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah. Jika masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme ini akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, air yang beracun sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Racun ini bisa berasal dari limbah kimiawi dari rumah tangga, industri, dan pestisida dari kegiatan pertanian. Yang ketiga, kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak untuk kehidupan manusia. Contohnya, berkurangnya populasi ikan di sungai atau di laut. Untuk menjaga kelestarian air, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengadakan pengolahan limbah secara benar. Yang keempat, melakukan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Yang kelima, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan lingkungan air dan peranan air dalam kehidupan umat manusia. Yang keenam, membersihkan daerah sumber-sumber air bersih dari sampah. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan asri yang dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Dan yang terakhir, menjaga ketersediaan air bersih di dalam tanah. Energi alternatif. Saat ini, energi yang paling banyak digunakan manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Coba kalian bayangkan, berapa liter minyak bumi yang dihabiskan untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik setiap harinya. Tentu sangat banyak, bukan? Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berubah secara perlahan-lahan selama jutaan tahun yang lalu. Jika habis, minyak bumi dan batu bara tidak bisa diperbaharui. Adakah energi yang tidak habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Banyak ya. Energi itulah yang disebut energi alternatif. Berikut ini contoh energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, seperti menjemur hasil panen, membuat garam, dan memanaskan ruangan. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya atau panel surya. Saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap rumah sakit, dan atap hotel. Yang kedua adalah air. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai. Kemudian, air dari bendungan diarahkan menuju turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA. Prinsip dari pembangkit listrik tenaga air adalah jarak jatuhnya air ke turbin dari jumlah air yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebuah PLTA sangat bergantung pada pasokan air. Biasanya, tempat yang dapat menampung air dalam jumlah besar adalah danau. Jika tidak ada danau, dibangunlah waduk di suatu daerah. Yang ketiga, panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi.
Biasanya, panas bumi muncul di permukaan bumi sebagai akibat aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Oleh karena itu, di sekitar gunung berapi terdapat tempat-tempat yang menyemburkan gas atau air panas. Terdapat tiga sumber utama panas geotermal, yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Sejauh ini, uap geotermal telah dipakai, terutama untuk pembangkit listrik. Air panas telah dimanfaatkan secara luas untuk pemanasan, tetapi pemakaiannya untuk pembangkit tenaga sedang diteliti. Batuan kering panas adalah sumber panas terbesar, masih diteliti untuk penggunaan yang tepat. Yang keempat, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Energi angin adalah energi yang berasal dari embusan angin. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Masih ingat tidak negara mana yang disebut sebagai kincir angin? Ya, negara Belanda ya. Yang kelima adalah biomasa. Biomasa adalah massa tumbuhan dan hewan yang dapat memberikan energi. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup. Di antaranya adalah sisa-sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Instalasi biomasa dapat dibangun dari tangki kotoran manusia dan hewan. Gas yang keluar dari instalasi ini disebut biogas. Dan yang terakhir adalah gelombang laut. Gelombang laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi gelombang laut dapat diubah menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Saat ini, beberapa negara telah berani mengembangkan potensi dari energi gelombang laut. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis soal dan berilah tanggal. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.